Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat filosof yang lain yang ngomong tentang ketakutan. Epictetus, seorang filosof stoik, filosof stoa. Katanya Epictetus, tugas utama filsafat adalah menjawab kegelisahan, menjawab jeritan jiwa, crying of soul. Katanya Epictetus. Memberikan pemahaman, yang kedua, dan yang ketiga, membebaskan dari apa? Sedih dan takut. Itu tugasnya filsafat. Jadi kalian belajar filsafat itu harusnya jiwamu tenang, akalmu tenang karena faham, hidupmu juga tenang karena bebas dari sedih dan takut. Harusnya begitu katanya Epik. Kenapa ilmumu tambah banyak sekarang? Karena ketakutan tadi kan kuncinya ada di pikiran, kemudian sumbernya ilmu yang setengah-setengah. Karena filsafat ini puncaknya ilmu, harusnya semakin orang tinggi ilmunya, filsafatnya, semakin dia bebas dari kesedihan dan ketakutan. Filsafat juga nanti di penjelasannya Epictetus bisa menunjukkan mana ketakutan-ketakutan yang alamiah dan mana yang ketakutan yang tidak alami. Oke. Rumusnya apa katanya Epictetus? Itu yang kalimat setelahnya bahasa Inggris itu, kapanpun aku melihat orang menderita karena ketakutan, karena nervous, aku berpikir kira-kira apa yang dia inginkan kok sampai dia menderita. Penderitaan itu muncul dari mana? If he had not said, andai saja dia tidak menetapkan tujuannya pada hal-hal yang tidak terkontrol oleh dirinya, maka ketakutannya, kegugupannya akan lenyap. Jadi ketakutan itu, nervous itu muncul karena kita targetnya terlalu jauh. Katanya Epictetus. Terus, we suffer more in imagination than we do in reality. Katanya Epictetus, penderitaan kita itu banyak karena imajinasi bukan realitas. Bayangan pikiranmu saja. Ketakutan-ketakutanmu itu hanya bayangan yang ada di kepalamu. Oke, kalau ini Heidegger. Heidegger banyak pakai istilah-istilah, saya ambil beberapa untuk menjelaskan ketakutan eksistensialnya Heidegger. Jadi yang pertama, hidup ini kan kalau pakai istilahnya Heidegger faktisitas. Faktisitas itu kita selalu terlempar dalam fakta. Enak-enak kamu berangkat mau ngaji, tiba-tiba hujan, terlempar dalam fakta hujan. Pengenmu sih lahir jadi anaknya menteri apa presiden, kok ya lahirnya di desa, bapakmu cuma tani, itu kan terlempar dalam fakta. Mau mesti kuliah di universitas elit, universitas negeri yang fakultas-fakultas kedokteran apa-apa, kok ya meleset masuknya UIN fakultas. Nah ya, kita kan kamu terlempar dengan fakta itu. Wah, kok ujuk-ujuk begini, kok ujuk-ujuk begitu hidup ini, gitu loh. Itu namanya faktisitas. Jadi kamu berhadapan dengan realitas yang tidak kamu pilih. Jadi namanya Geworfensinn. Keberadaan manusia yang tahu-tahu terlempar. Ini kan menimbulkan namanya kecemasan. Waduh, nanti aku terlempar apa lagi ya? Yang aku alami ini harus menyikapinya gimana? Dan kecemasan ini muncul lebih besar lagi jadi angst. Angst itu kecemasan eksistensial. Waduh, realitasku ganti terus. Aku masuk situasi yang tidak kubayangkan terus.
Apa yang harus aku lakukan ya? Ini harus segera melakukan sesuatu. Kenapa? Karena hidupku ini terbatas. Ada batas namanya mati. Kalau aku diam saja, mengalir saja, ikut kiri kanan, kalau ke utara, ke selatan, aku ndak eksis jadi diriku. Betapa emannya, betapa sayangnya, wong hidupku ini terbatas. Kok aku ndak menikmati hidupku, hanya hanyut saja. Itu angst. Jadi kegelisahan eksistensial. Padahal kita itu hidup selangkah demi selangkah mendekati kematian. Oleh karena itu apa? Ayo dirancang hidup yang eksis. Kita jadi diri kita sendiri. Orang yang eksis jadi dirinya sendiri itulah nanti namanya Dasein kalau di Heidegger. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rancang, kamu cita-citakan, wujudkan itu olehmu sendiri sebagai manusia. Mandiri, tidak hanya karena ikut-ikutan. Itulah Dasein. Lawannya Dasein itu Dasman. Dasman itu orang yang hanyut oleh fakta di sekelilingnya. Dasein itu angeli ananging ora keli. Tapi Dasman itu orang yang keli. Orang yang tenggelam. Masyarakat ke utara, dia ke utara. Masyarakat ke selatan, dia ke selatan. Dia tidak tahu siapa dirinya, jati dirinya seperti apa yang harus dia lakukan. Orang ini katanya Heidegger orang yang sangat malang. Kenapa? Karena hidup kita ini sebentar lagi mati. Kamu tidak dikenal oleh sejarah, lahir tidak dikenal, hidup tidak dikenal, apalagi matinya. Maka eksislah. Jadi dasar eksistensinya apa? Ketakutan. Namanya ketakutan eksistensial. Nanti kalau aku ndak eksis, sebentar lagi mati loh. Dan mati itu kan ndak bisa dipatok. Saya masih muda Pak, bisa 40-50 tahun lagi katanya siapa. Maka eksislah detik per detik hidupmu. Kalau ingin kopi 2 gelas, ya berusahalah untuk dapat kopi 2 gelas. Kalau ingin 3 gelas, 3 gelas. Kalau masih ada loh ya. Keinginanmu sendiri. Tidak mentang-mentang semuanya 1 gelas, oh berarti saya juga harus ikut 1 gelas. Loh kalau kamu pinginnya 2 gelas dan memungkinkan 2 gelas, ambil 2 gelas. Yang lain memang kuatnya 1 gelas. Kalau kamu kan tidak. Kamu kan besar wadahnya misalnya. Nah, itu namanya eksis, jadi dirimu sendiri. Dasarnya apa? Ketakutan. Orang yang tidak takut ya tidak bisa. Maka tadi takut mati ada gunanya. Membuat kita eksis. Ada lagi yang berteori tentang ketakutan, Thomas Hobbes. Dulu saya pernah ada sesi tentang Leviathan. Thomas Hobbes itu yang punya asumsi manusia itu dasarnya jahat. Dasarnya rusak-rusakan. Jadi orang itu kalau dibiarkan misalnya ya sekarang sudah ada deklarasi agama bubar, negara bubar, apa-apa bubar. Detik ini juga dunia rusak, wis kiamat wis. Kamu sak kewarmu dhewe arep ngapain aja kan rusak. Jangankan gitu, ada chaos dikit aja kan ada yang menjarah, ada yang ngambil miliknya orang, ada. Karena katanya Thomas Hobbes, dasarnya manusia itu jahat. Kalau ndak diatur, ndak ditata, isine mesti sakarepe dhewe terus menang-menangan semua nyari enaknya sendiri termasuk memangsa yang lain. Makanya ada istilah homo homini lupus. Manusia memangsa manusia yang lain. Kenapa? Dasarnya manusia itu jahat. Akhirnya apa? Orang hidup itu dengan ketakutan dijahati orang lain. Jangan-jangan temanku ini mau nyinggung aku nih, mau ngerusak aku nih, mau ganggu aku nih, kan gitu. Mengganggu kenyamananku, keamananku, kan gitu. Nah, akhirnya apa? Orang bikin kontrak. Kontrak sosial, kontrak hidup bersama. Oke, kita hidup bareng-bareng di wilayah yang sama, di tempat yang sama. Ayo bikin aturan untuk disepakati bersama.
Dari situ kan lahir negara, lahir institusi sosial, lahir kerajaan, lahir macam-macam. Itu kan kontrak sosial. Jadi adanya negara, adanya lembaga hidup bersama itu karena orang takut dimangsa yang lain. Akhirnya ya sudahlah, kita sepakati aja aturan bersama. Saya sih sebenarnya bisa seenaknya. Oke, sekarang saya tidak seenaknya deh demi ketentraman bersama. Karena kalau semua orang seenaknya, nanti yang kuat memangsa yang lemah ganggu yang kuat, kita tidak bisa tenang hidup ini. Jadi negara ternyata kehidupan bermasyarakat itu diawali dari ketakutan. Takut diganggu oleh orang lain. Kenapa takut? Karena manusia itu dasarnya jahat. Kamu kan jahat dasarnya, katanya Thomas Hobbes. Kalau kamu dikasih kebebasan, kamu ngapain aja boleh. Kamu ya detik ini juga ada firman dari Allah bahwa kamu bebas. Apa saja boleh kamu lakukan. Saya tidak yakin yang kamu lakukan yang baik-baik. Oh bebas toh Pak. Wah kalau gitu saya ngaji aja Pak. Tidak mungkin. Saya tahajud tidak mungkin. Mesti kamu mesti sing mbok pilih sing elek-elek. Oleh karena itu butuh aturan, butuh kontrak bersama. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.